gaji yang 1 hektar ini 70.000. Dibagi dengan 6 anggota yang tadi, maka total yang didapat oleh perorangannya yaitu kisaran 10.000. Bahkan waktu itu saya pernah mendapatkan 1 hari kerja, saya cuma dapat gaji 5.000, bahkan kurang dari 5.000. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Nias Gule. Dan pada video kali ini saya berbagi sedikit pengalaman saya selama merantau di negeri orang. Saya asli dari Nias Barat dan sekarang saya tinggal di Jakarta. Nah, oke teman-teman, jadi pertama saya merantau di Riau ya, di salah satu kabupaten yang ada di Indonesia, yaitu di Riau. Dan di sana saya ditawarkan pekerjaan di hutan, yaitu merawat pohon akasia ya. Nah, RAPP kalau nggak salah, PT RAPP di akasia. Mungkin bagi teman-teman yang sudah pernah kerja di akasia mungkin tahulah seperti apa pekerjaan di akasia. Oke, selanjutnya saya juga pernah merantau ke Padang dan di sini sekarang saya ada di Jakarta. Oke teman-teman, dan pengalaman saya yang paling menyedihkan adalah di saat saya itu merantau di pertama kali, yaitu di Riau, dimana sebelum saya merantau saya dipertemukan dengan salah seorang teman juga yang sudah pengalaman di salah satu perusahaan tadi, yaitu di Akasia. Lalu karena dia sudah tahu bahwa saya memang sudah ada niat untuk mau merantau, maka ditawarkan ke saya untuk pekerjaan di Riau. Nah, awalnya itu teman saya ini menjamin semua ongkos saya, baik itu dari biaya perjalanan, ongkos di kapal, dan juga kebutuhan-kebutuhan lainnya seperti uang rokok lah, katakan seperti itu. Dan total semua biaya yang dikeluarkan waktu itu sih teman saya sekitar 1 jutaan ya. Ya, saya mau karena awal perjanjiannya teman saya ini memberikan jaminan bahwa ini adalah gratis dan tidak perlu dibayar nanti. Memang di awal saya sudah sempat tanyakan apakah ini nanti dibayar atau tidak, namun kawan saya ini bilangnya tidak, karena ini hanya gratis saja. Yang penting nanti kamu sampai di PT yang kita tuju untuk bekerja di sana. Oke, lanjut cerita tanpa pikir panjang, langsung saya kabarin ke saudara-saudara dan juga ke orang tua bahwa saya pergi merantau dengan biaya ditanggung oleh teman saya semuanya. Lalu saya diperbolehkan merantau dan kemudian ya kita langsung berangkat dari Nias menuju Riau. Nah, awalnya saya kan tidak ada pengalaman apa-apa untuk merantau, namanya baru lulus sekolah langsung merantau dan tidak ada pengalaman ya. Pengalaman di negeri orang nggak ada seperti itu. Oke, dan setelah saya sampai di salah satu kota di Riau, kemudian saya diarahkan untuk menuju ke tempat kerja. Namun yang tanpa saya sangka juga tempat pekerjaannya di sana ya lumayan jauh ya, masuk ke dalam hutan. Ini kerjanya di hutan ya teman-teman. Jadi kita dari jalan raya menuju camp kita yang ada di hutan atau tempat perkumpulan teman-teman kita itu lumayan jauh ya. Ada sekitar itu sekitar 10 km lah seperti itu. Tapi kita bukan lewat darat tapi lewat air yang searah saja, yang satu jalur, yang memang sungai itu sih yang dibuat sendiri ya menggunakan alat berat seperti itu. Nah, oke, jadi setelah saya sampai di salah satu camp, memang sih awalnya saya sempat curiga ya, ini pekerjaannya kayak gimana nanti. Apalagi saya kan nggak ada pengalaman untuk kerja di akasia. Ya, teman-teman saya di sekeliling saya selalu memberikan semangat. Pokoknya kalau di sini yang penting ditekunin, kerja keras maka hasil ada. Oke, saya jalanin. Selama 1 minggu saya kerja di akasia, dan di situ kerjanya nyemprot, kemudian cabut-cabut akasia liar atau pohon-pohon liar
yang ada di sekitar pohon utama yang kita tanam. Nah, itu saja pokoknya, intinya kita kerjanya sebagai perawatan daripada pohon akasia ini. Oke, tidak masalah, memang sih lama-kelamaan saya terbiasa dengan pekerjaan itu. Namun di bulan pertama saya jalanin saja. Nah, kemudian tiba tanggalnya untuk tutup buku. Ya, sudah berjalan 1 tahun 1 bulan kerja. Kemudian kita tutup buku dengan kepala rombongan ya. Kemudian hasil kita hitung dan utang juga kita hitung, lalu kita nanti sesuaikan. Nah, ternyata pada saat itu saya dihitung hasilnya, perhitungan hasilnya itu borongan ya, bukan kerja satu-satu. Maksudnya bukan perorangan untuk dibayar gajinya, tapi karena kerjanya borongan, misalkan dalam 1 hektar itu dikerjakan sebanyak 6 orang dan selesainya dalam 1 hari, maka untuk pembayaran yang 1 hektar ini dibagi dengan beberapa anggota yang kerjasama di lahan tersebut. Nah, kemudian waktu dihitung gaji, ternyata kepala rombongan tadi ini menghitung utang saya dengan menjumlahkan uang biaya perjalanan saya tadi yang dari Nias ke lokasi pekerjaan. Nah, dihitung sempat terjadi perdebatan waktu itu ya, akhirnya saya ngalah juga. Ya sudahlah, kalau memang seperti itu prosedurnya ya sudah, silakan dipotong saja gaji saya dan ditotalin semua utang saya. Nah, kemudian di bulan pertama ini ya gajinya biasa-biasa aja, tidak menghasilkan juga. Dan untuk utang tadi ya belum terlunaskan juga ya. Kalau nggak salah di bulan pertama gaji saya sekitar 600.000 lah setelah dibagi bersama tadi. Nah, kemudian berlanjut di bulan kedua. Nah, tetap aja gajinya segitu-gitu aja. Setelah dihitung nanti hasilnya akan dibagi dengan beberapa anggota-anggota tim yang bekerja di lahan yang kita kerjakan, seperti itu. Nah, jadi dulu sebelum saya merantau memang sekilas dijelaskan bahwa setiap kita mengerjakan 1 hektar ini untuk nyimprot, maka gaji yang dibayar ke kita itu sekitar 70.000 1 hektar. Nah, waktu itu teman saya jelasin semuanya bahwa yang 1 hektar ini bisa selesai dalam 1 hari kerja. Itu dilakukan oleh 1 orang saja. Dan bahkan ada, kata teman saya ini, ada pernah mengerjakan 2 hektar dalam waktu 1 hari. Nah, kalau saya pikir-pikir ya, kalau 2 hari 1 orang ya lumayan lah. 2 hektar per hari dikerjakan oleh 1 orang, nanti gajinya di atas 100.000 per hari. Nah, makanya saya itu tergiur, saya merasa bisa lah. Nah, nanti paling kerja 1-2 bulan udah lumayan lah, udah bisa saya kumpulin duit dan bisa saya bantu orang tua juga di kampung. Nah, kemudian ternyata hitungannya setelah bekerja tidak seperti yang diceritakan di awal. Ternyata hitungannya itu yaitu borongan. Jadi setelah selesai hasil nanti akan dibagi bersama. Nah, terus berjalan. Nah, kemudian di camp kita juga di situ kan nggak ada yang jualan karena kita masuk hutan lumayan jauh, seperti yang saya katakan tadi, sekitar 10 km. Jadi kita nggak pernah bisa keluar ya, kita hanya di camp-camp itu saja. Dan teman-teman yang kita lihat tiap hari atau cuma teman-teman 1 camp itu aja. Nah, kemudian di sini untuk harga barang yang dijual oleh kepala rombongan ini lumayan besar sekali ya, bisa dikatakan 3 kali lipat bahkan 4 kali lipat dari harga di luar. Ya gimana kita tidak mau beli, karena di situ juga tidak ada yang menjual selain kepala rombongan. Nah, dari keuntungan ini diraup oleh semuanya oleh kepala rombongan, dan yang terperas ya ini tadi anggotanya. Nah, seperti itu sistem kerja di Akasia. Nah, jadi untuk harga rokok juga, misalkan
di luar 20.000 ya, di dalam camp ini bisa dijual nanti bisa kisaran 30-40.000 ya. Kenapa anggota tidak mau nanti ya, karena tidak ada yang menjual selain kepala rombongan ini. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Nah, berjalan waktu ke bulan ke-7 ke-8, ternyata setelah dihitung hasil tadi, waktu itu saya sudah mulai menyerah lah ya, terserah mau gimana. Di sini saya sudah mulai tahu bahwa saya tidak bisa menyimpan uang, karena di bulan ke-5 itu saya lihat saya bukan menyimpan uang, malah menanam utang kurang lebih 5 jutaan waktu itu. Dan kalau dipikir-pikir bukan karena kita itu malas-malasan kerja. Kalau di Akasia itu waktu saya bekerja itu tiap hari rutin kerja mulai dari pagi sampai sore, tapi hasilnya nanti ya itu aja, karena dibagi dengan beberapa anggota yang mengerjakan ini. Kalau misalkan 1 hektar itu selesai dalam 1 hari dan yang mengerjakan itu ada 6 anggota, maka gaji yang 1 hektar ini 70.000 dibagi dengan 6 anggota yang tadi, maka total yang didapat oleh perorangannya yaitu kisaran 10.000. Bahkan waktu itu saya pernah mendapatkan 1 hari kerja saya cuma dapat gaji 5.000, bahkan kurang dari 5.000 pernah. Dan paling mentok waktu itu saya dapatnya 1 hari, kalau saya hitungnya setelah tutup buku nanti, paling mentok saya dapat gajinya itu 15.000 per hari. Bayangkan itu. Nah, bukan karena kita malas-malasan ya, bolehlah katakan sekarang kalau misalkan kita nggak pernah kerja ya wajar ada utang. Nah, kenapa ada utang ya, karena hasilnya seperti ini. Kemudian jikapun kita sudah misalkan kita udah nyemprot 1 hektar udah selesai ya sudah kan. Nah, ini nanti masih belum sampai pada finalnya, belum dicek lagi oleh tim auditnya apakah lolos atau tidak. Nah, apabila lolos maka akan dilakukan perehapan lagi atau penyemprotan ulang, sehingga berulang-ulang terus. Yang 1 hektar tadi seharusnya selesai dalam 1 hari kerja dilakukan oleh 6 orang. Nah, karena dilakukan perehapan ya bisa 3 kali diulangi atau 3 kali direhapin untuk lahan tersebut, yang dimana tadi yang tidak lolos setelah disurvei oleh tim audit. Nah, sistem kerjanya seperti itu. Makanya di sini saya tidak sarankan untuk teman-teman untuk teman-teman yang sedang ada rencana mau merantau, saya tidak sarankan untuk mencari kerja di Akasia, karena ini pengalaman saya dan real, ini yang saya alami sendiri. Nah, kemudian untuk tadi udah hasilnya segitu ya, ditambah lagi tadi harga barang yang lumayan mahal di situ. Ya mau gimana lagi, terpaksa kita beli karena di sekitaran lokasi kita tidak ada yang jual. Sekitaran lokasi kita hanya camp itu saja dan tidak ada orang sekeliling kita. Bahkan saya selama 1 tahun bekerja di Akasia, saya tidak pernah melihat orang luar atau berinteraksi dengan orang-orang selain teman-teman saya yang waktu itu sekitar 9 orang ya. Kebetulan waktu itu ada dari Nias Selatan, ada dari Nias Utara, dan karena saya dari Nias Barat tidak ada dari Nias Barat. Jadi saya merasa gimana ya, ya saya nggak baca saudara lah seperti itu. Apalagi kan kita satu camp dan kita sudah saling mengenal udah lama, jadi ya biasa-biasa aja seperti itu. Namun itu tadi saya tidak pernah melihat, tidak pernah pergi ke pasar, tidak pernah berinteraksi dengan orang-orang luar, sehingga wawasan saya terbatasi sampai di situ. Nah, kemudian di situ juga ada teman-teman yang saya lihat satu keluarga dia udah bertahun-tahun di situ. Nah, waktu itu karena tidak ada pembayar, karena di Akasia ini gimana ya, sebenarnya sih kita nggak salahkan kepala rombongannya juga ya, dan juga dari pemilik perusahaannya. Mungkin prosedurnya seperti itu ya. Nah, kalau di Akasia ini rata-rata sih saya lihat baik itu yang udah berkeluarga, baik itu yang nggak berkeluarga, rata-rata menanam utang. Ya termasuk tadi untuk harga barang yang berlipat-lipat dibanding kita beli di luar. Nah, termasuk tadi untuk gaji setiap lahan yang kita selesaikan pekerjaannya. Nah, dan itu tadi seperti yang saya jelaskan, disurvei lagi,
audit lagi, kalau tidak lolos ya diulangi lagi ya, seperti itu. Makanya hasilnya segitu-gitu aja. Dan biasanya teman-teman yang udah lama di situ juga, mereka tidak berpikir panjang untuk meminjamkan uang untuk mengirimkan di kampung. Dan itu yang saya pernah lihat juga, ada satu keluarga di Akasia ini, dan anak-anaknya itu sekolah di kampung. Nah, untuk membiayai sekolah anaknya di kampung ini, mereka meminjamkan uang kepada kepala rombongan. Dan bahkan waktu itu saya dengar cerita dari teman saya juga, yang satu keluarga ini udah menanam utang atau sudah berutang kepada kepala rombongan ini kurang lebih 30 juta. Itu sudah lumayan besar ya. Ya, meskipun mereka tetap kerja, tapi hasil yang sangat minim tadi tidak mampu menutupi pembayaran utang. Akhirnya waktu itu teman-teman saya yang satu keluarga ini, karena tidak ada pembayaran utangnya juga, dia punya anak perempuan juga, dan kepala rombongan ini dia punya anak laki-laki juga. Akhirnya dinikahkan karena tidak ada pembayaran utang ini. Namun untuk pembayaran maharnya ya dianggap lunas karena ada utang tadi. Jadi istilahnya tidak ada bukan hukum adat ya, maksudnya tidak ada mahar yang harus dibayarkan oleh pihak laki-laki. Nah, waktu itu sih yang memprihatinkan sih, cewek ini kan tidak setuju menikah dengan anak kepala rombongan ini dikarenakan usianya yang udah jauh banget. Anak laki-laki umurnya kisaran 30 lebih, sementara anak perempuannya kurang dari 20 tahun, dan tidak ada kecocokan. Namun mau gimana lagi, ini ya harus, atau bisa dikatakan terpaksa lah seperti itu untuk melunasi utang ini. Nah, itulah yang paling memprihatinkan selama saya berada di hutan akasia. Oke, dan di akasia juga, di dalam hutan, Anda tidak pernah bisa menuntut hak Anda. Karena kenapa? Ya bisa dikatakan lah 80% teman-teman yang sudah kumpul di situ, kalau misalkan kamu baru datang ke akasia dan sudah ada teman-teman yang lama, udah pasti itu yang berpihak kepada kepala rombongan semua. Nah, apabila ketika kamu tuh datang dan menggugat bahwa ini tidak sesuai dengan perjanjian awal, maka tidak ada yang bisa bela kamu, karena mereka semua itu berpihak dengan kepala rombongan. Dan ya mau nuntut kayak gimana lagi, kalau kamu bisa keluar mungkin kamu bisa laporkan ke pihak kepolisian untuk menuntut hak kamu. Namun di sini tidak, karena ya seperti yang saya ceritakan tadi, kamu ada di dalam hutan. Dan mungkin teman-teman udah pernah baca berita juga bahwa di Riau pernah terjadi pengadilan terhadap suami istri. Ya mungkin sudah selesai sih masalahnya sekarang ya, untuk pelakunya sudah ditahan dan sudah ditetapkan juga untuk pasal-pasal pelanggarannya. Ya itu terjadi karena kenapa wawasan mereka tentang hukum tadi ya seperti itu aja. Jadi tidak segan-segan melakukan tindakan-tindakan yang nantinya melanggar seperti itu. Oke teman-teman, jadi itu sekilas tentang cerita saya, pengalaman saya selama merantau. Untuk teman-teman yang ada rencana mau merantau dan mencari kerja, silakanlah mencari kerja, tapi saya tidak sarankan di akasia. Bolehlah di sawit, bolehlah di mana saja, bolehlah jadi kuli bangunan, tapi saya tidak sarankan untuk di sawit, karena ini sudah menjadi pengalaman saya sendiri juga, dan saya tidak mau teman-teman mengalami hal yang sama ya seperti yang saya alami juga. Jika nanti ada teman-teman juga yang mungkin menawarkan kepada Anda, mengiming-imingin bahwa di sini nanti akan dibayarkan ini gratis semua, ya tetap berpikir sebelum melakukan atau menyetujuinya, karena nanti dampaknya Anda yang tanggung sendiri seperti yang saya alami tadi. Oke teman-teman, itu sebatas pengalaman saya yang bisa saya bagikan ke teman-teman. Jadi jika teman-teman mau merantau ya silakan cari kerja yang
sebenar-benarnya, sejelas-jelasnya. Biarpun gaji kecil, yang penting kenyamanan dan keamanan kita itu ada. Oke teman-teman, jadi saya ingatkan juga untuk teman-teman yang baru bergabung di channel saya, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan juga komen. Jika ada tanggapan atau pendapat Anda atau masukan Anda terkait daripada konten yang saya buat ini, silakan tulis di kolom komentar. Saya terima kritik, saran yang bersifat membangun untuk channel Nias Gulo. Salam dari saya, dari Jakarta. Terima kasih.